Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kakak Ramadan, NIM 044 dari kelas B. Cara membuat nama 3D, pertama pilih sketch, terus kita pilih teks, terus kita pakai yang front plane. Setelah itu kita hilangkan centangnya, kita pilih fontnya di sini. Misal pakai yang ini. Terus unitnya kita ganti 15. Setelah itu kita tuliskan teksnya di sini, misal seperti ini. Terus kita ke fitur, kita ekstrak ininya 3 mm, habis itu kita centang. Setelah itu kita ke sketch. Oke, kita masuk ke front plane, kita masuk ke sketch. Setelah itu kita buat corner rectangle kayak gini. Gini. Setelah itu kita akan buat lingkaran, misalnya di sebelah sini. Nah, setelah itu kita akan fillet. Setelah itu kita akan fillet yang sebelah sini. Itu ininya 5, jari-jarinya 5. Kita fillet sebelah sini juga, yang bawah sini juga. Kita checklist. Setelah itu kita ganti filletnya jadi 10 yang sebelah sini. Checklist. Oke, setelah itu kita ke fitur, kita ekstrak ininya, kita balik. Nah, jadi kayak gini. Setelah itu ininya juga 3, kita checklist saja. Nah, ini sudah jadi nama 3D. Oke, ini dulu. Oke, berikutnya ada cara printer 3D Creator Pro 2. Di sini saya menggunakan file nama yang sebelumnya. Sebentar. Ini seperti ini. Kita bisa rotate. Nah, ini untuk tampilan namanya seperti ini, bisa lihat. Oke, setelah itu untuk printing 3D nya kita bisa ini, tidak usah diatur lagi. Nah, kita bisa langsung aja sebentar nih, kita rotate dulu. Untuk print 3D nya kita bisa ke sini, start slicing, dan kita bisa ke expert mode. Nah, di sini kita menggunakan PLA aja. Ini juga seperti ini, standar. Ya, kemudian ini untuk ini tergantung dari mesin yang akan digunakan. Kita pilih live aja, extruder seperti ini. Terus kemudian kita bisa langsung slice saja. Itu. Nah, ini merupakan ada slice file name nya, kemudian ada waktu perkiraan untuk print 3D nya itu ada 34 menit. Kemudian ada estimasi, ya ini pokoknya gitulah ya. Dan ini juga ada G-code nya di sini, G-code yang akan digunakan seperti itu. Untuk cara printnya, pertama kita bisa masukkan SD card nya,
Kemudian kita bisa klik print, lalu kita pilih filenya yang ingin di print, kemudian kita klik print. Oke, jadi seperti ini proses print 3D-nya. Di sini untuk print 3D-nya kita membuat gantungan nama, dimana yang telah dibuat menggunakan SolidWorks tadi untuk gantungan namanya. Kemudian kita juga menggunakan live extruder sebagai posisi mesinnya. Oke, selanjutnya ada tugas membuat casing. Pertama kita akan buat new part dulu. Kita buat new part di sini. Kemudian kita bisa ganti ke MMGS. Jangan lupa diganti namanya juga. Kita buat yang bagian bawah dulu. Kita ke sketch, masuk ke bagian bawah sini. Kemudian kita akan convert yang lingkaran ini. Setelah di convert, kita bisa offset sebanyak 1 mm aja. Lanjut kita akan extrude boss 10 mm. Setelah itu kita akan buat sketch di bagian sini. Kita akan convert. Kita akan langsung aja kita offset. Semisal 2 mm centang. Setelah itu bisa kita extrude boss. Ini kita balik aja sebanyak 2 mm aja secentang. Sebentar, ini kita buat ini dulu, kita convert dulu yang lingkaran ini. Nah, ini kita convert dulu, ini yang centang aja. Oke, baru setelah itu kita bisa extrude cut. Kita balikan, nah seperti ini, kita centang aja. Lalu setelah itu kita bisa edit bagian sebelah sini. Kita bisa sketch lagi. Di sini kita convert dulu. Lalu kita offset kan. Offset yang garis-garis ini. Kita offset dua aja. Kita balikan, kita reverse, kita offset 2 centang. Setelah itu kita ke fitur, kita extrude boss, kita balikan lagi, kita extrude itu 16, 13 saja, seperti ini, atau misal 15 juga boleh. Itu centang. Setelah itu kita akan lubangi sisi-sisinya. Nah, kita bisa
atur ini dulu untuk bagian penutupnya. Kita sketch, kemudian kita offset sebanyak 0,5 aja. Kita bentar kita offsetnya 1,5 aja, kemudian kita reverse seperti ini. Setelah itu centang, kemudian baru kita convert yang bagian sisi dalamnya sini. Sebentar ini kita ganti jadi convert offsetnya itu jadi 1 aja, di 1 mm aja. Kita reverse ke sini. Habis itu centang aja. Setelah itu kita akan convert yang sisi bagian garis bagian dalamnya ini. Kita convert, kemudian kita ke fitur, kita extrude boost kayak gini, banyak 3 mm aja. Terus itu centang. Setelah itu kita akan membuat lubang-lubang di bagian sini. Ini bisa kita sketch aja, kemudian kita ikut yang sisi ini. Sebentar, kita pakai yang ini dulu, selection view. Kita nah seperti ini, dan kita balikan. Kita tarik sampai sini. Nah kayak gini. Kemudian kita balik dulu. Nah itu centang aja. Bentar, kita edit lagi. Nah setelah itu kita pilih plane. Sini pakai yang right plane, kita sketch ini. Terus kemudian kita akan melubangi untuk yang bagian sebelah sini. Kita buat center rectangle. Ini ukurannya bebas agar disesuaikan sama agar dia bisa terbuka. Kita atur dulu. Oke, setelah itu kita ke fitur, kita akan extrude cut ini. Kita balik aja, terus pilih yang true all. Nah kayak gini, centang. Nah dia udah dilubangi. Setelah itu kita ke bagian sebelah sana. Kita balik lagi jadi 0. Nah seperti ini, centang aja. Setelah itu kita akan melubangi untuk ketiga bagian ini sama yang ini. Kita buat plan dulu, right plan, dan kita sketch. Lalu kita akan buat rectangle lagi. Kita sesuaikan aja. Oke, kemudian kita samakan dulu. Setelah itu jika sudah
sama atau sudah pas ukurannya. Sebentar, ini satu lagi. Oke, jika sudah kita bisa extract cut ini. Kita pilih yang true all juga, centang aja. Oke, ini sudah seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan lubangi yang sisi bagian sebelah sini. Kita bilang di sini di bagian centang aja. Jadi adanya di sisi sebelah sini. Kita coba ini di bagian sini, kita sketch dulu. Kita dulu langsung ke open. Kita sketch. Nah, lalu kita lingkaran dulu. Lalu kita offset banyak ke 0,5 centang. Lalu yang kita hapus, kemudian ini kita gunakan angle. Ini kita sesuaikan. Setelah itu bagian juga pakai angle. Centang. Oke, bentar. Oke, setelah itu bisa kita extract cut. Kayak gini. Habis itu setelah sebentar, sepertinya ini kita akan memakai line juga untuk yang bagian sini. Kita pakai line aja. Oke, setelah itu kita bisa trim yang atasnya, lingkaran atas ini. Oke, yes. Nah, setelah itu centang, kita baru bisa extract cut. Nah, jadi seperti ini. Centang aja. Nah, kalau udah dilubangin jadinya akan seperti ini. Setelah itu kita bisa membuat yang atas, kita tambah new part lagi. Kita ke bagian atas, di sebelah sini. Lalu kita ubah dulu jadi mmgs, kemudian namanya juga atas. Setelah itu pertama kita akan masuk sketch bagian sini. Kita bisa convert lingkarannya lagi. Kita convert. Oke, jika sudah di convert, kita bisa extract boss ke atas itu 10 aja, atau ntar mungkin kita ganti 20. Banyak kan berarti ya, 20. Nah, kita ganti 20 aja, dia centang. Lalu kita buat sketch di bagian atas ininya. Kita buat sketch. Kita apa ini? Kita foto ya. Nah, itu dari modelnya. Kita mau yang di sini. Jadi dia sudah ini sebenarnya juga. Seperti ini harusnya. Sisi bawahnya. Tambah sisi bawahnya. Ini. Nah, itu kita ambil satu turun. Hapus. Lalu kita samakan dulu di sini. Jika sudah
nyambung, kita bisa extract bus, kita sebanyak 2, lalu kita reverse, centang aja. Setelah itu kita akan sebentar, ini kita convert juga ya, yang lingkarannya juga kita convert, ini yang ini kita convert juga. Itu centang, baru kita extract bus, nah yang ini centang aja, kita extract bus ke bagian dalamnya, kita reverse. Nah, setelah itu kita sketch bagian ini, kita pilih sketch dan jangan lupa kita convert. Nah, setelah itu kita extract bus, sebanyak kita pilih yang up to surface, pilih yang ini, centang aja. Oke, setelah itu sorry, ini belum, kita convert lagi yang sisi bagian sebelah sini, kemudian yang ini juga, lalu yang ini kita convert bagian yang luarnya. Ketika sudah, kita centang dulu, lalu kita hubungkan titiknya. Kita hubungkan dulu titiknya, supaya kita hubungkan lagi sebelah sini juga ini. Oke, setelah terhubung, kita bisa extract bus, lalu pilih yang up to surface, kemudian klik bagian up to surface, kemudian klik bagian ini, kita pilih yang ini. Dan kita extract base yang ini. Nah, ini kita pilih semuanya. Ketika sudah semua, bentar, ini belum. Ketika sudah semua, kita pilih yang up to surface. Kita klik yang bagian atas ini. Sebentar, sebenarnya ada yang kita ulang aja, kita extract bus yang sisi ini. Setelah itu yang ini sebelah sini, yang sebelah sini, ini juga, yang ini. Setelah itu yang sebelah sini, yang sebelah sini juga. Setelah itu kita pilih up to surface, kita klik yang ini. Nah, harusnya seperti ini, lalu centang. Setelah itu kita bisa edit yang bagian dalam sini. Kita sebentar, seperti ini. Setelah itu kita bisa bolongin, buat lubang untuk yang bagian sebelah sini. Kita pilih sketch yang right plane, kita pilih right plane, kemudian ini kita copy aja yang extract cut yang tadi itu. Nah, ini kita sketch dulu, kita sketch. Setelah itu ini bisa kita pilih, lalu kita convert. Nah, baru kita extract cut, pilih yang Ctrl Alt, terus kemudian kita reverse saja, itu centang.
Setelah itu yang untuk yang bagian sampingnya kita bisa pilih top plane, kita sketch, kemudian kita pilih yang ini sketch 9, kita pilih lalu kita convert ini. Setelah itu baru kita extract cut. Nah, kita pilih Ctrl A lalu kita reverse, nggak usah di reverse, nah so centang aja. Oke, setelah itu bisa kita fillet untuk bagian sebelah sini, kita fillet yang ini. Kita fillet dua ini aja, centang. Setelah itu yang bagian dalamnya juga kita fillet bagian sebelah sini. Dan yang sebelah sini. Nah, kemudian yang ini kita fillet 0,5 centang. Setelah itu yang baru kita fillet bagian dalamnya. Setelah itu baru kita fillet bagian dalamnya yang sisi ini, fillet. Kita fillet sebanyak 1. Bentar. Kita fillet yang bagian dalam, yang sisi bagian sini, dan yang ini. Yang ini. Lalu bagian dalam sini, dan juga yang ini. Ini kita fillet sebanyak 1 aja, centang. Yang ini juga sebentar, yang sebelah sini juga centang aja. Oke, kita sudah. Sebentar nih, untuk yang plane ini yang kita hapus dulu. Di sini yang kata extract satunya kita delete dulu, dan sketch nya kita juga delete aja dulu. Itu kita bisa ke sini aja, kita sketch dan kita copy yang kata extract 2, kita convert ini, kita delete aja, kita print. Jika sudah, kita fitur, kita extract cut kembali. Ini yang true all,
Kalau enggak kita pilih yang plain aja, kita centang. Nah, ini sudah bolong seperti ini. Setelah itu kita bisa balik ke yang bawah, kita edit komponen. Ini kita fillet juga dan bagian sebelah sini, bagian sebelah sini. Kita fillet yang ini 2 mm. Lalu yang sebelah sini juga kita fillet. Kita fillet 0,5 centang. Kemudian bagian sisi dalamnya juga kita fillet. Kita fillet sisi bagian dalam sini. Kita fillet 1 centang aja. Oke, sehingga untuk casing bawah, casing atasnya akan casing bawahnya akan seperti ini, dan untuk yang atas kan seperti ini. Oke, untuk fullnya akan jadi seperti ini casingnya. Setelah itu kita bisa buat ini. Lalu kita pilih edit komponen, lalu kita sketch bagian sebelah sini. Ini kita sketch lingkarannya, kita offset lingkarannya, kita offset lingkarannya sebanyak 2 mm. Dan kita akan convert dulu, baru kita offset. Nah, ini kita offset ke 1,5. Nah, ini centang. Setelah itu kita ke sketch, kita ke fitur, lalu kita extract cut. Extract cut sebanyak 1 aja. Ini centang menjadi seperti ini. Kemudian yang untuk sisi atasnya juga kita akan buat seperti itu, menjadi seperti ini. Kemudian yang untuk sisi atasnya juga kita akan buat seperti itu. Untuk yang sisi atasnya kita buat seperti yang tadi, kita convert. Kemudian yang ini kita trim dulu, lalu kita akan offset. Setelah itu baru kita sebentar, kita masuk dulu ke bagian yang atasnya ini, kita edit komponen dan kita pilih sketch. Nah, ini baru benar, kita baru pilih yang sebelah sini, lalu kita convert, lalu kita offset. Centang. Setelah itu kita baru extract cut sebanyak 1 mm centang. Oke, kita akan melanjutkan bagian atasnya untuk membuat lubang pembuangan panasnya. Ini kita masuk ke sketch atas, kita edit komponen. Di sini kita pilih sketch, kemudian kita pilih rectangle ini, lalu smart dimension, lalu 8, lalu sebelah sini juga 10, baru extract cut sebanyak 1 mm centang. Nah, akan jadi seperti ini untuk yang atas.
Kita bisa error ini cek centang aja. Ketika sudah kita bisa ke fitur, kita extract bagian sini. Oke, extract ini itu 2 aja. Setelah itu kita centang, akan jadi seperti ini. Untuk berikutnya ini saya lupa untuk fillet bagian ini. Kita fillet aja fitur, terus fillet bagian ini. Ini yang bagian ini ada terus ini. Oke, ini untuk yang versi fullnya, atas casing atas sama bawah, sama raspberry-nya juga. Ini seperti ini untuk versi fullnya. Kemudian untuk yang casing bawahnya seperti ini, untuk casing bawah. Setelah itu untuk yang casing bagian atas seperti ini. Ini untuk casing yang bagian atasnya. Oke, segini dulu. Kita lanjut ke tugas berikutnya. Oke, selanjutnya ada review 5 gambar, 5 desain 3D. Ini yang pertama ada desain tangga, sebuah tangga. Kita rotate dulu. Jadi seperti ini desainnya. Ini mungkin kita bisa menggunakan yang set yang cepatnya aja, settingan yang cepat, karena tidak terlalu rumit. Oke, berikutnya ada desain sebuah meja seperti ini desainnya. Sebentar, kita rotate dulu. Seperti ini. Nah, ini bisa menggunakan settingan yang cepat aja, karena permukaannya tidak terlalu detail, dan juga sangat mudah sepertinya. Jadi
karena tidak terlalu rumit, bisa menggunakan yang settingan cepat aja agar tidak makan waktu lama. Untuk desain gambar berikutnya itu ada gambar seperti ini, dia berbentuk segi 4 dan juga ada lingkaran di tengahnya ini sama, kita juga bisa menggunakan yang settingan cepat karena hanya berupa persegi dan juga lingkaran seperti ini. Kita bisa setting yang cepat aja seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ada desain seperti ini. Dia meliputi bentuk persegi panjang, ada bolongan di sisinya. Ini sama aja kita bisa menggunakan yang cepat karena desainnya ini tidak terlalu detail. Untuk sisinya hanya menggunakan persegi panjang dan juga lingkaran di sebelah sini kita bisa menggunakan setting yang lebih cepat. Oke, untuk desain selanjutnya ini ada sebuah figur. Ini mungkin kita tidak harus ngesetnya juga secara detail karena dikarenakan gambarnya yang desain yang cukup rumit seperti di sebelah sini. Kemudian di sini juga untuk desainnya, untuk printer 3D nya kita bisa menggunakan settingan yang lebih lambat, yang high, agar menjaga desain tetap sesuai secara detailnya.